Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini lebih bermanfaat. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar menjadi Khulafaur Rasyidin selama 10 tahun. Pada tahun 13 hingga 23 Hijriah, Nabi Muhammad SAW memberikan julukan Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq, yang artinya pembeda. Umar mampu membedakan kebenaran dan kebatilan. Gelar Umar bin Khattab lainnya adalah Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Umar bin Khattab terkenal sebagai sosok yang keras dan pemberani. Bahkan sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia ditakuti kaum muslimin karena kerap menyiksa pengikut Rasulullah SAW. Pada suatu hari, amarah Umar bin Khattab begitu membara. Dengan gagah berani, Umar membawa pedang hendak membunuh Rasulullah SAW. Namun di perjalanan, ia justru bertemu dengan Nuaim bin Abdillah yang memberitahu bahwa adik Umar bin Khattab, Fatimah, telah masuk Islam. Umar pun berbalik dan bergegas menemui adiknya dengan emosi yang memuncak. Di depan rumahnya, Umar justru mendengar Fatimah dan suaminya sedang membaca Al-Quran. Umar pun menampar Fatimah, lantas tersungkur dan menangis. Lalu Umar melihat bacaan Al-Quran yang sedang dibaca adiknya. Dia tersentuh dengan bacaan surat Toha itu. Hatinya pun luluh seketika. Umar pun ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan aku keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Umar bin Khattab. Kali ini Umar tak ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan hendak masuk Islam. Umar pun menuju Darul Arqam, tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Saat Umar datang, para sahabat panik dan takut. Mereka menyangka bahwa Umar akan menyerang, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru membukakan pintu untuk Umar. Apa yang membawamu datang kemari, wahai Umar? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar pun menjawab, aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umar pun mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menyambut bahagia keislaman Umar dengan bertakbir. Setelah Umar masuk Islam, Umar menyarankan Rasulullah SAW agar tidak lagi menyiarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW pun dan para sahabat mulai berdakwah dengan terang-terangan. Pengikut Nabi Muhammad pun semakin berkembang. Umar juga yang paling terdepan membela dan melindungi Nabi SAW. Umar selalu setia berada di sisi Rasulullah. Dia ikut dalam setiap peperangan. Umar bahkan disebut sebagai sahabat utama Nabi SAW setelah Abu Bakar. Saat Rasulullah meninggal, Umar merupakan salah satu orang yang paling terpukul. Umar dan sahabat Nabi lainnya bertekad melanjutkan perjuangan sang baginda. Ketika itu Abu Bakar ditunjuk menjadi khalifah dan Umar pun dipercaya menjadi salah satu penasihatnya. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar pun ditunjuk menjadi khalifah kedua. Di bawah pimpinan Umar, Islam semakin berkembang pesat. Sayyidina Umar mampu mengambil alih Mesopotamia, sebagian Persia dari Kekaisaran Sasanim. Umar bin Khattab juga mengambil alih Mesir, Palestina, Suriah, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Sayyidina Umar pun banyak mengubah tatanan pemerintahan. Sayyidina Umar mulai melakukan sensus dan mulai menghitung penanggalan Islam saat peristiwa hijrah. Inilah asal-usul nama tahun Hijriah. Setelah Sayyidina Umar meninggal dunia, posisi khalifah diduduki oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bishawab.